Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wal mujzi'u fiha minal ibili. Betul ya? An yakuna laha khamsu sinina tammatan. Adapun yang memadai pada kurban dari hewan unta, yaitu bahwa ada bagi unta itu umur 5 tahun yang sempurna. Wa minal baqari wal ma'zi sanatani tammatani, dan daripada sapi, kebo dan kambing Jawa yaitu 2 tahun tamatani yang sempurna. Wa minad dhani sanatun tamatun, dan dari kambing domba yaitu umur 1 tahun yang sempurna. Au asqata sanayahu, atau copot oleh gigi depannya, kupak, ba'da sittati ashurin, sesudah umur 6 bulan. Wa antakuna dhahiyatu salimatan min kulli aibin yanqusu lahma yunqisu lahmaha, dan bahwa ada oleh kurban itu selamat dari segala cacat yang mengurangi oleh cacat akan dagingnya. Bi an la takuna jarba'a, dengan bahwa tidak ada oleh hewan kurban itu budukan. Wa in qalla, meskipun sedikit. Wala syadidatal araji, dan tidak sangat pincang. Wala ajfa'a, dan tidak kurus kerempeng. Wala majnunatan, dan tidak stres. Wala amya'a, dan tidak buta. Wala aura'a, dan tidak pice. Wala maridatan, dan tidak sakit maradon, dengan sakit yufsidu lahmaha, yang dapat merusak akan dagingnya. Wa an la yabina syai'un min udhuniha, dan bahwa tidak pisah oleh sesuatu dari telinganya. Wa in qala, meskipun sedikit. Au lisanuha, atau lisaniha, atau lidahnya. Au dhar'iha, atau susunya. Au aliyatiha, atau bokongnya. Wala syai'un zahirun min fakhidhiha, dan tidak pula sesuatu yang zahir dari pahanya. Illal khasiyah, kecuali kebiri. Wa alla tadhhaba jami'u asnaniha, dan bahwa tidak hilang oleh seluruh giginya. Wa yushtaratu an yanwiyat tadhiyata biha inda dhabhi aw qablah, dan disyaratkan bahwa niat ia akan kurban dengan hewan tersebut ketika penyembelihan atau sebelumnya. Wa yajuzu an yuwakkila musliman fin niyati wa dhabhi, dan boleh oleh bahwa menugaskan ia akan orang lain pada niatnya dan penyembelihannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia jamaah Masjid Quba, pagi ini kajian kita akan memasuki syarat-syarat sah daripada kurban.
sesudah kita mengetahui jenis binatangnya, ada dua persyaratan pokok kalau kita pengen kurban itu sah. Dua syarat utama. Mana itu? Di sini ditelaskan wal mujzi'u fiha minal ibili an yakuna laha khamsu sinina tamatun gitu. Syarat yang pertama, agar supaya kurban kita itu sah, hewannya kudu balik. Kudu balik. Jadi umur hewannya kudu umur balik. Jadi bukan masalah gemuk, kurus, bukan itu. Berapa kilo, bukan itu. Tapi balik usia, balik dulu. Jadi karena ini ibadah. Ibadah itu enggak boleh sembarangan. Ada tata aturannya. Jangankan urusan ibadah kayak kurban, pemilu. Iya, pemilu tuh kurang sehari waktu coblosan 17 tahun kagak diterima. Tuh timbang mau milih yang ujungnya mah ya begitu doang, begitu. Tapi ada peraturan. Enggak, apalagi urusan agama. Enggak bisa kita asal. Jadi kudu benar dalam kita ibadah. Enggak boleh ibadah tuasa. Nanti kita di akhirat nyari ganjaran kurban, orang nemu. Padahal saban tahun kita motong. Gara-gara kita motong nggak pakai peraturan. Sedang ibadah itu ada aturannya. Jadi jangan sampai kita asal dalam ibadah ini. Kan kita sering dengar apa yang ada dalam kitab Zubad. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tiap-tiap orang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak, yakni tidak diterima. Ya sedekah daging lah gitu, tapi tidak bernilai kurban yang ganjarannya begitu besar. Jadi berapa balik itu? Oleh karena hewan ini ada 4 gitu, ada unta, sapi, kebo, kambing gitu. Maka masing-masing baliknya itu ada batasannya. Unta minimal yang sah buat kurban manakala umurnya 5 tahun ke atas. 5 tahun. Kalau unta, kita nggak bahas dah kalau unta ya, biar nggak saya panjangin lagi, orang ada di Marta begitu. Terus 5 tahun aja datang.
tiga, 2 kebo sapi. Kalau pengen sah, kudu balik. Berapa baliknya sapi dan kebo? Umur 2 tahun ke atas. Umur 2 tahun ke atas. Jadi waktu dipotong maksudnya, bukan waktu beli. Bukan waktu beli patokannya. Waktu dipotong. Kita beli sekarang, umurnya baru 6 bulan. Sapi itu baru 6 bulan sapi itu. Begitu. Kita rencananya mau potong kurbannya 3 tahun lagi. Begitu. Enggak apa-apa. Karena kita bukan pada waktu beli, bukan. Pada waktu motong, dipotong. Umur berapa? 2 tahun ke atas. Artinya waktu dipotong tuh umurnya baru setahun 11 bulan. Itu maknanya kurang sebulan. Enggak jadi kurbannya, enggak jadi. Biar kata gemuk banget, enggak bisa. Kurang sehari ya, enggak jadi juga. Kurang sehari, enggak jadi. Begitu. Jadi biar benar begitu. Biar benar. Itu kebo gitu. Tahun ke atas. Sapi gitu. 2 tahun ke atas. 2 tahun. Umurnya berikutnya kambing Jawa. Kambing tuh ada 2 jenis. Meski variannya macam-macam lah. Tapi jenis ini 2. Biar gampang saya mau kelompokkan ngikuti kitab 2 aja. Karena ada kambing etawa lah, kambing inilah, kambing macam-macam. Tapi pada akhirnya 2 doang. 1 bulunya tipis, 2 bulunya tebal. Begitu. Bulunya tipis ini macam-macam variannya. Jadi bulu tipis tuh ama hujan takut. Ama hujan takut. Kalau bulu tuh tebel, ama hujan kagak takut. Itu aja. Begitu. Yang bulunya tipis nih disebut kambing Jawa. Gitu. Walaupun adanya di Lampung. Namanya kambing Jawa. Namanya kambing Jawa. Umumnya jenggotan. Jangan menuduh yang jenggotan tuh kambing Jawa. Ini menghina ini. Ayo pelecehan nih, pelecehan. Kambing Jawa. Kalau kambing Jawa umurnya 2 tahun. 2 tahun ke atas. Waktu dipotong tuh umur berapa? 1,5 tahun. Enggak jadi. Enggak jadi. 1 tahun apalagi. Kambing Jawa 2 tahun. Nah, saya mau nanya, ini kambing Jawa. Ini kan kambing Jawa. Iya. Bukan mau nanya kambing Jawa gitu. Bukan kepada kambing Jawa, bukan. Tentang kambing Jawa. Jangan sampai dianggap pelecehan ya, Pak Jisur. Kita ngangon kambing. Ngangon.
Nah, 2 tahun digaji 1 juta, digaji berapa? 1 juta. Mau nggak? Lah kagak mau. 2 tahun 1 juta. Itu maknanya orang ada kambing 1 juta, gak orang ada. Gitu. Orang 2 tahun, 2 tahun kambing Jawa tuh 2 tahun. Gitu. Enggak mengenal kupak, kagak. Nah, gitu, kagak ada kambing Jawa tuh kupak, kagak ada. Sapi gitu, enggak ada. Harga mati umur 2 tahun umurnya kambing Jawa 2 tahun. Lalu ada kambing bulunya tebal, orang sebut kambing gembel, orang domba, tapi orang sebut gembel ya. Nah, gitu. Domba. Nah, kalau domba ini baliknya ada 2. Silakan Anda pilih dari 2 nih. Kalau domba, yang pertama dari umur, yaitu 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas kalau domba. 2, belum 1 tahun, baru 6 bulan atau lebih, kupak. Jadi 2, kupak catatannya umurnya 6 bulan ke atas. Kalau mau disederhanakan agar lebih paham, ini domba ini kayak ibu-ibu. Bukan pelecehan, bukan, Mas. Kayak perempuan. Domba itu baliknya biar gampang kayak perempuan. 1 perempuan dari umur 15 tahun itu disebut baligh, atau 9 tahun men. Tuh, umurnya baru 9 tahun tapi men, haid, itu baligh. Nah, kupak itu men namanya, biar gampang. Gitu, paham nggak? Kupak tuh kayak men, tapi usia kupaknya separoh. Kan setahun tadi tanpa kupak. Separoh dari setahun 6 bulan kupak. Jadi kalau domba silakan pilih 6 bulan kupak sah. Sah nggak? Sah. 7 bulan kupak sah. 8 bulan kupak sah. 9 bulan kupak sah. 13 bulan kupak apalagi 2 udah masuk. Bener nggak? Begitu. Ini domba. Jadilah ibu mau beli kambing, tanya umur berapa. Begitu, umur berapa? Begitu dulu. Umur berapa? Ini binatang ini umur berapa, Bang? Gua ini mau ibadah, pengen bener jadi muslim, pengen ngikuti Nabi, pengen selamat. Nih kambing nih, umur berapa nih domba? Begitu.
ini sekian kilo, gampang bang, kilo mau gampang. Ini saya pengen ngikut Nabi, pengen ibadah, ntar saya urusan kilo gampang dulu, umur dulu bang. Wong ada peraturan ibadah tuh bang. Kalau mau nyate nggak pakai peraturan, gitu baru brojol juga jadi. Ini mau ibadah saya ini bang, biar benar di akhirat ini. Ibadah ini nggak boleh asal jadi mahal, gampang harga mah begitu. Kami ikut, yang penting benar. Saya ini pengen ibadah bang, ngeri. Ibadah tuh nggak mau sembarangan. Begitulah kita. Ketika udah umur memadai, baru datuh harga. Begitu. Main harga tawar menawar silakan. Boleh. Boleh. Tawar menawar boleh. Kata yang dagang, lu ibadah pakai ditawar-tawar. Kata yang dagang, jangan ditawar-tawar kalau ibadah. Begitu, maka bolehlah dijawab, bang saya mau ibadah, kasih aja jangan dijual. Saya begitu. Kalau beli kitab kan mahal, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Begitu. Tafsir Hadaik, kitab 5.500.000, 32 jilid dah. Begitu. Ditawar, jangan ditawar. Kitab biar berkah. Saya jawab, saya ini santri, biar berkah jangan dijual, kasih aja. Saya ini dagang, nah karena Anda dagang saya tawar. Begitu. Kalah juga. Begitu. Iya kan boleh nawar lumayan. Jadi umurnya kudu balik, jangan asal. Kudu baru habis ngomongin balik, ngomongin kilo, gitu. Kalau udah balik, karena kudu gemuk yang gagah. Kata Nabi, azimu dohayakum, fa innaha ala sirati matoyakum. Gedein, gemuk, gagah hewan kurban, sebab itu bakal menjadi kendaraan. Udah tahu badannya gede banget, dia kambing yang mau dipotong, kurang meyakinkan. Begitu. Waktu dipotong bunyinya nyari apa? Berarti kambing apa? Anakan. Nyari apa? Nyari emak. Ya kagak jadi korbannya. Jadi umurnya begitu agar benar. Ini semua ulama ini. Dari mana tuh kudu begitu tuh umurnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah
radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'atan minad-dhani. Kata Nabi, jangan Anda menyembelih hewan kurban kecuali yang umurnya sudah baligh. Musinnah tuh kalaulah sapi 2 tahun, kalaulah kebo 2, kalaulah kambing Jawa 2 tahun. 2 tahun. Jangan. Kalau Nabi udah bilang jangan, tak bisa tidak, kudu 2 tahun. Kambing Jawa 2 tahun. Kecuali kata Nabi, kalau Anda sulit nyari yang 2 tahun, kambing domba bolehlah yang umurnya jada 1 tahun. Domba, antara domba dan kambing Jawa perbedaannya kayalah ayam negeri sama ayam kampung. Ayam negeri itu pertumbuhannya cepat. Kambing Jawa itu pertumbuhannya cepat. Kambing domba tuh lambat. Kenapa lambat? Domba makanannya milih. Kalau kambing Jawa apa aja diantem, kertas juga makan juga, begitu. Itu kayak begitu. Jadi beda. Orang bisa tanya serat dagingnya juga beda. Kalau yang mengerti tentang daging itu kambing. Nabi udah bilang begitu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Ummu Bilal binti Hilal bilang, dhahu bil jad'i fa innahu jaiz. Udah potong aja yang jada, yang gigi depannya rusak, udah kupak namanya, boleh. Itu 6 bulan nggak bakalan bisa kupak kecuali kudu 6 bulan ke atas. Kalau umurnya baru 4 bulan kupak, belum balik. Ada perempuan umurnya baru 7 tahun keluar darah dari vaginanya, bukan men. Ada masalah ini, kudu 9 gitu. Jadi udah lihat aja udah kupak, ntar gampang kupak. Umur berapa ini? 7 bulan, baik, gua intip kupak, enggak begitu. Ini kupak umur berapa? Baru 4 bulan. Dikupakin. Iya, enggak ada orang umur 7 tahun perempuan men, enggak ada. Begitu. Ini ada masalah, konsultasikan sama dokter. Ini men loh. Ada standar agama. Jadi syarat pertama umurnya kudu balik. Tuh begitu. Nah balik ini beda-beda. Lah saya ini kagak megangin, saya ini bukan orang dukcapil. Duk yang megangin akta kelahiran ini ini. Walaupun bukan dukcapil, kalau dokter anak biasa ngurusin anak, tahu ini bayi umur sekian, ini umur sekian. Walaupun kita ini tidak memegang akta kelahiran, kalau udah biasa ngurus kambing, tahu dia kambing nih lahir waktu itu bocor
tambalan tanggul jadi banjir, lahirnya itu kambing. Jadi dia tahu, jadi bulan anu tuh begitu kata dia. Lah ini berarti udah 1 tahun 2 bulan. Oh sah begitu, domba umpamanya kan jadi begitu. Jadi yang penting balik ini begitu. Ini ibadah. Ini mohon maaf bukan kurban doang nih Bu, Pak. Akikah sama. Ada orang ngeluh sama kita, aduh Ustaz, anak saya kok ya bengal. Udah dikakekain. Udah. Bener apa kagak? Begitu. Jangan sampai tulisannya 750.000. Lah, itu kambing umur berapa? Udah mateng. Udah diolah. Udah dianterin. Ini harus benar. Jangan-jangan anak kita belum diakekahin. Gitu. Kalau dipotongin kambing udah, tapi kalau diakekahin belum. Kudu benar. Benar nih. Jangan asal akikah anak, ya Allah, buat anak aja sembarangan. Begitu, harus benar, nggak boleh asal. Jangan-jangan bengal ini kayak begitu ya, gua udah durhaka dulu sebelum bocah durhaka. Bisa jadi kita jadi orang tua yang durhaka, ibadah buat anak asal. Maka anak asal anak doang tidak bisa membahagiakan orang tua. Akhirnya harus benar umurnya. Jadi ini mau akikah. Kalau kambing Jawa umur berapa? 2 tahun ke atas. Kalau 2 tahun setengah, oh boleh ya. Takut 2 tahun, kalau lebih nggak boleh. Kalau kambing Jawa, kambing Jawa 2 tahun. Kalau kambing domba 1 tahun atau kupak. Catatannya umur 6 bulan ke atas. Ingetin tuh, biar kita benar ibadah nih. Jangan asal. Alhamdulillah saya tiap tahun motong. Bukan alhamdulillahnya. Ulama berkata, al-adzabihu katsirun wal mudhi qalilun. Yang motong banyak. Saban Idul Adha tuh, yang motong banyak, tapi yang bernilai kurban seencer. Dikit, gara-gara kagak cukup umur. Nih kita punya duit nih hari ini berapa? 1,5 juta. Kata yang dagang nggak dapet bang. Buat umur segitu mau duit segitu. Ayo makasih, saya mau ngorban tahun depan. Kalau begitu biar cukup duit. Begitu ibadah. Jangan paksa, jangan paksa. Karena kita ibadah ini harus mengikuti tuntunan. Duit kita belum cukup, ya udah tahun depan. Moga dikasih luas rezeki. Jangan maksa. Ibadah apa aja, apanya. Kata teman kita, bang umroh yuk, umroh 1 juta. Berapa? 1 juta. Nanti habis pulang umroh lu ngangsur 4 tahun. Habis pulang umroh tuh ngangsur 4 tahun. Jadi berangkat dulu baru bayar. Iya, nyicil bayarnya. Ini bagaimana? Enggak usah. Jangan paksa.
Udah pulang tuh 9 hari, pulang tuh ke Maharta umpamanya ya kan, ke kita punya negeri. Maka yang begini nih gelarnya mab, apaan? Mab aja, belum rur, ntar 4 tahun lagi kan belum lunas. Bener nggak? Udah lunas belum? Berapa tahun lagi? Iya 4 tahun, ntar baru rur. Ah, iya belum mabrur, baru mab doang. Iya, belum. Kenapa? Iya belum lunas. Begitu. Maka mabur. Tahu mabur? Orang Betawi, terbang, baru terbang doang. Ibadah nih, dia nangis saja di raudhah, cakep nangisnya, nangis saja cakep di samping Nabi. Ya Rasulullah, umatmu ya Rasul cicilan. Begitu di raudhah cicilan, dia kagak lihat tuh Nabi nyamperin dia lagi nangis. Kata Nabi, lu injak-injak Al-Quran, Al-Qurannya lu baca, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaikum, ya, man istata'a ilaihi sabila. Yang ke Mekah tuh ibadah tuh yang mampu. Ngapa lu belum mampu berangkat? Lu bilang Ahok menghina Al-Quran, lu sama menginjak-injak Al-Quran. Begitu, udah begitu nagihnya sama saya lagi. Begitu. Ini namanya haji hawa nafsu, umroh hawa nafsu, bukan labbaik Allahumma labbaik, bukan. Inilah labbaik. Umrohmu berdangkat hawa nafsu, bukan menjunjung tinggi perintah Rasulullah. Jangan paksa. Duit kita belum cukup, ya ganti tahun depan. Begitulah hidup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nih korban, ya udah nanti tahun depan. Jangan paksa-paksain diri yang kita bakal bikin susah hidup kita. Ini ibadah. Sayang. Begitu. Gitu. Gelarnya mab. Belum rur, 4 tahun lagi. Belum lunas. Puyeng. Orang suruh balikin duit orang. Duit orang suruh balikin. Raddu daniqin minal harami afdalu indallah min sab'ina hijjatan fil Islam. Balikin tuh duit seperak tuh yang kita dapat nyolong ataukah dapat minjem, balikin. Itu lebih gede ganjarannya ketimbang haji sampai 70 kali. Balikin dulu. Nih bagaimana? Oh no. Begitu. Balikin. Jangan paksa begitu. Maksud kami dari apa yang kita sampaikan ini, bila duit kita belum cukup untuk membeli hewan kurban yang memadai, simpen tahun depan. Yang penting niat pengen ibadah. Andai mati kita dapat ganjaran. Duit kita belum cukup buat umroh tahun ini, ya udah tahun depan. Enggak cukup buat haji tahun ini, tahun depan enggak cukup, tahun depannya. Yang penting niat pengen ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah.
Ini pokok. Ibadah ini bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi kudu mengikuti tuntunan dan ajaran. Ujungnya puyeng. Udah pulang nih kita umrah. Kata teman kita, ngutang itu. Begitu. Ya Allah, kagak enak banget. Kayak begitu. Kagak enak banget. Begitu. Ujungnya awalnya sih nggak berisik, kan abang tuh begitu. Awalnya kagak, tapi lama-lama berisik. Begitu. Iya, dikejar-kejar katanya. Jadi puyeng sama kita. Artinya jangan dikerjakan. Kata Nabi nih pesannya, idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum. Bila aku suruh kamu ngerjain satu ibadah, yang mampu aja. Saya pengen haji, pengen umroh, duitnya belum ada. Lo duduk sholat subuh di masjid sampai tengah 7, sampai matahari terbit, sama dapat ganjaran haji mabrur. Habis sholat subuh nih ibu, habis sholat subuh, Anda di rumah duduk aja di sejadah sampai jam 6:15 begitu, baru bangun dari sejadah, ganjaran haji mabrur. Beneran. Bawa di masjid aja duduk aja tuh sampai jam 6:15, duduk aja di masjid haji mabrur. Tapi ingat ganjarannya, jangan sampai pulang dari Masjid Kuba labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Kata tetangganya, sejak kapan? Gitu. Ini ganjarannya begitu. Ganjarannya ganjaran haji. Ini namanya kelas mampu di sini nggak apa. Balik lagi, syarat sah kurban satu, hewannya kudu balik dengan urutan balik kayak tadi tuh ya. Kedua, hewannya kudu sehat. Tuh, sehat. Sesudah balik kudu sehat. Tidak ada cacat yang dapat mengurangi dagingnya. Kudu sehat. Apa itu sehat? Jangan budukan. Jangan. Ini merusak pada daging. Begitu. Dikit, mau dikit jangan. Periksa. Begitu. Dua, jangan pincang. Pincang. Jalannya aja udah susah. Ya, yang kayak begini mau dinaikin di akhirat yang 3000 tahun. Dia aja jalan kagak bisa, mau gendong kita. Oh gitu. Gendong kita. Kita waktu beli mah sehat. Kambing tuh. Waktu beli sehat. Ditaruh tuh di halaman masjid. Dia berantem sama temennya. Berantem. Begitu. Rebutan masang bendera partainya. Berantem. Kakinya airnya pincang. Waktu beli mah sehat. Sebelum dipotong enggak sah. Ini siapa yang harus tanggung jawab? Kan begitu konsekuensi hukum, benar nggak? Nah, timbul pertanyaan waktu nitip tuh. Nitip ama masjid tuh ngasih upah perawatan kagak? Begitu kan?
Lah kagak lah ya, kalau kagak mah ya dia kagak ada yang jagain. Waduh, bagaimana ini? Ya salah kita. Begitu. Ini harus benar begitu. Wala ajfa'a, jangan juga kambingnya kurus kerempeng. Kurus banget kambingnya. Gitu. Udah cukup umur sih, tapi kurus banget, dagingnya juga gak ada. Ya Allah, ketemu Roma itu berseruling dia. Kalau kayak begitu. Kurus. Kalau kurus kerempeng, orang diantara yang mau diambil manfaat dagingnya, begitu, dagingnya. Jadi emang gagah korban, gagah. Begitu. Wala majnunatan, dan tidak stres. Emang ada binatang stres? Boleh tanya. Ada yang gila ya kan? Ada. Karena kalau udah stres merusak semuanya. Ibu-ibu apa? Stres udah. Semuanya jadi kagak beres. Tindakannya stres. Ada seorang istri dibagi duit sama lakinya 20.000. Nih bukan ibu-ibu ini, diam dulu, jangan diprotes. 20.000. Dia bilang, ya Allah bang, hari gini 20.000 dapat apa? Kecil kayak begini, lo memang jadi laki geblek bang. Agak ngerti ngehargai bini. 20.000 kecil kayak beginilah, daripada ngurusin lo, mendingan gua ngaji di Kuba gitu. Ngaji di masjid, pegel lihat muka lo nih gitu. Coba kurang ajar enggak? Itu dia pergi ke majelis gitu, ketemu temannya, dia bilang sama temannya, "Pok, ada recehan enggak?" Begitu. Emang apa? Gua mau amal di mana lah? Di pengajian. Emang berapa duit lu? 20.000. Masuknya aja semua, dah gede amat. Barusan bilang kecil amat, sekarang bilang gede amat. Orang stres tuh begitu. Enggak nyampe sehari, enggak, tadi bilang kecil amat. 20.000 dapat apa? Dia mau ke majelis pakai ditukar. Ya Allah, dasar orang stres. Tuh begitu. Lain dengan istri yang soleha kayak ibu-ibu nih, cakep. Begitu. Tetapi saya curiga menyengir-nyengirnya ini. Jangan lakinya ini nih. Begitu. Orang soleha tuh enggak begitu. Dibagi sama lakinya duit 20.000. Ma, ini hasil Gojek hari ini 20.000. Dia kasih. Dia bilang, alhamdulillah mah kalau bisa masak hari ini daging sapi. Tenang, bukan ibu ini, bukan ibu ini. Itu istri yang soleha jawabnya cak. Istri yang soleha siap, sami'na wa ata'na, cakep. Lah maka pas maghrib itu kata lakinya itu, udah matang, udah ditutup saji. Dilihat di mangkok, kok bening, ini daging sapi yang udah praktis, namanya Royco, rasa daging sapi. Jadi nggak marah. Royco, rasa daging 20.000, pengen dapet daging kan begitu, tapi nggak marah begitu, nggak, siap aja, soleha begitu, nggak protes, nggak protes, enggak. Kenapa? Kenapa? 3 saset 2.000 kata bunda kita. Tuh kan masih lebih ya? Oh iya masih lebih. Tuh orang cerdas. Tuh begitu tuh. Iya cerdas begitu. Anak kita jadi pondok begitu, kita tanya, nah makan apa? Alhamdulillah ya sate. Girang kita. Sampai besok makan apa nak? Sate.
Sate apa? Sayur tempe. Cakep. Ya, cakep. Jadi aja. Oh, itu bagus. Rada keren nyebutnya. Begitu. Jadi kan girang ya kan. Jadi itu juga protein, sate kayak begitu, protein nabati namanya. Begitu. Wala amya, dan tidak pice, tidak buta. Tadinya sehat waktu beli, tuh bocah nonton dijepret matanya. Ini kendala. Maka nanti bakal diatur nih. Jangan gagah diupahin kalau motong tuh. Itu motong, ya Allah. Waktu diminta, jangan pakai diminta. Ini sampai diminta aja marah. Bang, biar ada upah motongnya. Astagfirullahaladzim. Gue udah kasih kambing, lu masih minta duit aja. Emang rese lu pengurus ini mah, rese. Ini kagak ngerti, kagak. Ini kagak ngerti. Kalau kita pengen ibadah, nggak usah pakai diminta. Bang, berapa upah motongnya? Sekian. Tuh upah motong doang, apa udah sama plastik? Belum plastik, buat bungkusin. Itu udah sama perawatan belum? Begitu. Kenapa? Gak ada yang mau masuk surga kita. Kalau nggak kasih upah motong, repot. Begitu. Akhirnya palanya jadi upah, sama kulitnya jadi upah. Berarti kalau jadi upah bukan kurban, upah. Nanti di akhirat dia naik kambing kagak ada palanya, nyemplung lah. Kita yang masuk surga nih bang, upahnya dah kulit, pala, apalagi dah tuh hadiah, udah bang buat abang yang ngurusin. Begitulah, tinggal dijual sama dia tuh kulit, kan begitu. Begitu kan, nggak boleh dijual sama yang ngorban. Maknanya kalau ngorban kudu diupain. Nanti dari depan ketemu, ini masih syarat. Kudu jangan pice. Wala maridotan, jangan sakit yang merusak daging. Jangan sampai kayak begitu. Termasuk jangan sampai buntung kupingnya hilang separoh. Emang waktu itu anaknya pengen makan sop kambing, cuman punya atu-atunya, akhirnya kupingnya aja dipotong dikit. Yang penting ada sari-sarinya, nggak bisa. Kudu utuh sempurna, nggak boleh nggak sempurna. Ya Allah, mau ngelamar jadi polisi aja rada repot ya, gitu tadi ya. Begitu. Ini nih kesama, ini kendaraan kita yang gagah. Lidahnya jangan sampai buntung, kan ngomongnya cadel dia. Begitu susah, nggak boleh nggak sah. Teteknya tuh, susunya nggak boleh putus dia. Kalaulah dia perempuan tentu kan boleh, perempuan laki buat korban boleh. Termasuk pangkal pahanya kecuali atu, yaitu biji kebiri namanya. Kambing kebiri sah untuk kurban. Sah. Kenapa? Karena hilangnya biji itu akan tertutup oleh gemuknya badan. Kalau kambing itu dikebiri, itu yang di otaknya rumput doang. Kalau kambing itu dikebiri, yang di otak makan aja rumput mulu. Begitu sehari ini lewat nggak ngaruh. Ayu Ting Ting lewat kagak nengok, pokoknya rumput aja. Itu kayak begitu. Makanya gemuk, otaknya makan.
yang kebiri nggak apa-apa, kan kurang tuh dari unsurnya dia, bijinya, nggak apa-apa. Kalau kebiri nggak apa-apa, kayak begitu, sah. Di samping itu syaratnya jangan sampai giginya habis. Begitu, ini namanya udah metik. Namanya apa? Iya, gitu. Udah namanya disebut kambing nini. Namanya kambing, iya nenek, kakek, iya nggak mau dia nenek, nggak mau, pengennya kakek. Ya gimana baiknya dah, kami giginya rontok semua, nggak jadi. Kupak itu nggak rontok semua, nggak. Ciri balik doang. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, berbicara tentang syarat poin 2. Kudu sehat dengan uraian, tidak pincang, tidak pice, tidak stres, tidak sakit yang merusak daging, termasuk giginya tidak rontok semua dan seterusnya. Tadi kata Nabi, arbaun la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 jenis hewan yang kagak sah untuk kurban. Al-aura al-bayyinu awaruha, yang pice, yang nyata tuh picenya, nggak jadi. Wal maridah al-bayyin maraduha, yang sakit jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin arajuha, yang pincang sangat. Kalau pincang dikit nggak apa-apa itu. Pincang dikit, oh dia mungkin habis injak beling. Tapi pincang yang panjang kayaknya setruk ini. Jalannya udah susah ini, udah miring-miring ini. Begitu. Jadi kambing aja yang setruk nggak dapat. Nggak bisa. Sampai Nabi kata wal ajfa, yang peang, kurus kerempeng. Begitu. Kurus kerempeng, nggak bisa. Itu Nabi yang menyampaikan. Singkatnya, kalau pengen sah untuk kurban, 1 cukup umur, 2 sehat. Ini aturan. Cukup umur dan sehat. Baru ngomongin sunat yang gemuk. Begitu, yang bagus. Baru ngomongin kita warna kulit. Kan udah kelewat tuh. Warna ini, warna nih. Kan saudara rangkum tuh. Dari semuanya. Tapi kita ngaji ini masih berapa hari lagi Ustaz ya? Sekali lagi. Sekali lagi tuh kan, nggak keburu. Dan masih panjang ini. Gitu, masih panjang. Waduh. Apa sekali lagi mengaji aja sampai dohor ya? Lah kan kita pernak-pernik belum. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Begitu, ngorban buat yang meninggal boleh apa enggak. Begitu, dagingnya dibagi orang non muslim boleh enggak, kan belum. Banyak materi-materinya kan begitu. Ini belum. Aduh, sekali lagi ngaji. Lalu saudara, syarat ngurban itu kudu ada niat, baik ketika penyembelihan ataupun sebelumnya, yakni ketika beli boleh. Niatnya boleh diri sendiri pengurban, boleh wakil. Kalau udah niat, maka yang motong nggak perlu pakai niat lagi, tinggal potong bismillah ya Allahu Akbar, bismillah. Jadi nggak pakai niat. Uang udah, kalau niatnya udah, yang ngorbannya udah. Jadi yang niat ini yang ngorban,
atau wakilin, Pak, saya ini beli kambing, belum niat untuk kurban, nanti waktu dipotong tolong wakilin niat ya. Nah, jadi tinggal niat. Sama kayak ibu zakat fitrah, dari rumah kan niatin tuh beras tuh ditenteng sama anaknya si umur 8 tahun, pergi ke masjid, emang ya ada anak itu doang yang ada di rumah. Jangan kita jadi panitia, bocah lagi, bukan dia membawa doang, yang niat udah maknya. Jangan dibikin susah dalam hidup, jangan. Udah niat itu babaknya di rumah, husnudon, kan babanya ngaji juga, gitu, kayak begitu, kan bawa doang, begitu. Kalau kita kurang ya tanya aja, ada nomor telepon, makmu ada, telepon aja. Udah niat belum? Udah, ya kan udah, tinggal taruh aja. Kan udah niat. Begitu niat. Jadi boleh saja ini niat diwakilkan ngurbani kepada orang lain. Termasuk penyembelihan. Kenapa disyaratkan kudu niat? Ya, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Ibadah itu kudu ada niat, begitu, kudu ada niat. Wa waqtu tadhiyati yadkhulu ba'da tulu'i syamsi yauman nahri wa mudi qadri rak'ataini wa khutbataini wa yamtaddu ila akhiri ayami tasyriq. Dan adapun waktu penyembelihan hewan kurban yaitu masuk sesudah terbit matahari pada hari Idul Adha dan berlalu ukuran solat 2 rakaat dan khutbah 2 kali. Wayam tadu, dan memanjang waktunya ila akhiri ayami tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Kapan waktu penyembelihannya? Ya, waktu penyembelihannya hari raya Idul Adha sesudah terbit matahari dan ukuran sholat id dan 2 khutbahnya. Berapa tuh waktu id? Biar gampang, tanggal 7 ya. Kira-kira sholat dan khutbah dengan pendek-pendek jam 7. Ya jam 7 jadi gitu. Walaupun kita yang motong belum sholat id. Ini ukuran waktu. Tapi kalau belum sholat id, belum apa, udah main potong aja, saya takut keduluan sama dia, nanti duitnya sama dia lagi, gitu. Nggak bisa. Jadi sesudah sholat id dan 2 khutbahnya, tapi bukan sholatnya, ukurannya. Kalau sholat id dengan cepatlah, bahasa kasarnya anggap dia kuliah kulu begitu, dan 2 khutbah yang ringan ya setengah jam kelar lah. Kalau subuh, kalau terbit itu anggap dia setengah 7 gitu, jam 7 rapi, jadi jam 7 waktu motong begitu. Nggak tahu, ibarat kita nih gitu ya, dari terbit matahari itu seukuran sholat aja, urutan sholat itu waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj-nya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Apa itu ayam maklumat? Dalam tafsirnya hari Id dan hari tasyrik. Jadi waktu motong tuh 4 hari lah, mau siang mau malam. Kalau lebaran tuh besoknya hari apa nih? Sekarang nih hari Minggu, lebaran umpamanya Senin, besok Senin, umpama Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi sampai Kamis sore tuh, habis asar tuh masih jadi tuh Kamis gitu, 4 hari. Apa tuh mana 4 hari? Kalau hewannya banyak, jangan dipaksa 1 hari, copot badan kita, copot. Kalau hewannya banyak begitu, agama tuh longgar. Jadi hari Id boleh, besok boleh, besoknya lagi boleh, besoknya terakhir boleh. Kurban jadi hari Id sama 13. Itu maknanya kalau hewannya banyak jangan dibikin 1 hari. Begitu juga jangan 4 hari.
udah kambingnya ada 4, dibikin 4 hari. Mana panitianya? Kita, bini kita, anak kita, mantu kita, cucu kita. Ya habis aja buat dia. Potong lagi, panitia ini bagi, ya kasih orang, kuping doang lagi. Gitu. Besok begitu. Jangan. Kalau jadi fleksibel maksud agama, fleksibel. Jadi hari ini kita nggak keburu habis, ya jangan paksa. Sian juga itu, capek. Emang dikata ngurusin pemotongan segala macam nggak capek, begitu capek, begitu capek. Yang kayak begitu dihargai, dihormati. Apatah lagi kita mah yang korbannya. Kita yang mau masuk surga, dia mau nolongin kita, hormati. Kan begitu. Dia akan nolongin. Begitu. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fi kulli ayyamit tasyriqi dzabhun. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, pada hari-hari tasyrik itu waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan. Bahkan di dalam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an, beliau bilang, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara man fa'alah faqad asaba sunnatana. Sesungguhnya mula-mula yang kita kerjakan pada hari Id ini sholat Id, begitu. Kemudian pulang, gitu. Fananhara, kemudian motong. Tuh, jadi ukurannya sholat Id dan 2 khutbahnya itu namanya ukur. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Siapa yang ngerjain kayak begitu? Motongnya seukuran sholat Id dan 2 khutbahnya sesudah terbit matahari itu, maka dia telah menepati ajaran kami. Wa man dzabaha qabla dzalik fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki syai'. Siapa orang yang menyembelih sebelum sholat Id ukurannya, maka itu sedekah daging yang dia berikan kepada keluarga, tidak ada nilai kurban. Sama, kalau kita motong kambing yang gak cukup umur, sedekah daging yang diberikan nama orang, tidak ada nilai ibadah kurban. Maka kitalah harus rapi di dalam kita ngurban ini. Karena itu saudara sekalian, diingat-ingat, saya pengen kajian kurban ini enggak kemudian tiap tahun ngaji ini mulu nih. Karena uraiannya juga begitu lagi, karena Islam baku. Yang penting kita pahami betul, agar supaya rapi. Nanti kita berbicara, boleh makan apa tidak, dibagi kemana, kulitnya bagaimana. Ini bakal diatur berapa buat si pengurban, haknya nih bagaimana caranya. Ini nanti di depan bagaimana ngorbanin yang udah meninggal, bagaimana diberikan dagingnya non muslim, bagaimana daging kurbannya dijual oleh si mustahik, boleh apa kagak. Itu nanti kita ke depan. Mudah-mudahan sekali lagi kita rapi ngaji bab kurban ini. Segini, silahkan kalau ada yang ditanya daripada materi ini, atau sebelum doa dipersilahkan. Allah.